Mengajarkan membaca kepada anak termasuk urusan yang agak sulit, agak rumit. Biasanya akan ada benturan. Biasanya anak-anak susah mau belajar membaca dengan senang hati. Tapi jangan khawatir, hal itu dapat kita atasi dengan memanfaatkan apa yang disukai oleh anak. Apa yang disukai oleh anak adalah dongeng. Dongeng akan kita jadikan sebagai pemancing untuk membangkitkan motivasi belajar membaca. Bahkan untuk membentuk minat baca, meningkatkan komprehensi terhadap teks-teks bacaan, serta merubah dengan cepat bahasa anak kecil mereka menjadi bahasa yang lebih tertata. Bagaimana caranya? Kita membuat mereka senang dengan cerita-cerita dongeng. Itulah hal pertama yang kita lakukan di Lab School Tunas Bangsa. Setelah itu, kita membuat mereka suka dan tergila-gila pada buku-buku dongeng. Kita banyak membacakan buku dongeng. Kita buat mereka suka membayangkan diri mereka dengan dapat membaca sendiri cerita-cerita dongeng yang seru-seru sampai mereka puas. Kita tahu anak kecil sangat haus dengan dongeng-dongeng. Dengan begitu nantinya mereka akan sangat termotivasi untuk belajar membaca. Orang tua dan guru tidak perlu lagi banyak-banyak marah-marah saat membantu anak-anak mereka belajar membaca. Tentang bagaimana mengajarkan abjad dan mengeja kata-kata, saya kira sudah banyak sekali buku-buku panduannya di toko-toko buku, baik dalam bentuk cetakan, audiovisual, serta bentuk-bentuk lainnya. Setelah anak bisa membaca, maka kita arahkan anak kepada meminjam buku, atau mengarahkan anak-anak kepada baca dan baca. Kita buatkan suatu mekanisme yang membuat mereka selalu membaca, dengan senang hati tentu saja. Di Lab School Tunas Bangsa, anak-anak prasekolah dan SD meminjam buku setiap hari. Apa maksudnya? Dengan memanfaatkan daya tarik mereka kepada cerita-cerita dongeng, kita mengarahkan anak kepada penguasaan kosakata yang banyak dan tata bahasa, sehingga anak menjadi amat terbiasa dengan susunan-susunan kalimat secara mandiri, sehingga komprehensi terhadap tulisan-tulisan menjadi bagus. Dengan terbiasa, otak mereka tidak perlu lagi bekerja keras untuk memahami tulisan-tulisan, seperti yang terjadi pada anak yang kurang membaca. Semua jadi begitu mudah. Keadaan ini sangat menguntungkan untuk nanti menghadapi bacaan-bacaan ilmiah, yang mana kenyataannya lebih rumit, yaitu seperti pelajaran alam dan sosial. Kita akan terkejut melihat bahwa minat mereka terhadap bacaan alam dan sosial yang dengan sendirinya ikut tinggi juga. Bahkan menurut pengalaman kami, anak bisa menikmati bacaan-bacaan alam dan sosial seperti mereka menikmati bacaan-bacaan dongeng dengan minat yang tinggi. Itulah tahapan-tahapan yang kami terapkan di Lab School Tunas Bangsa. Umumnya sistem pengajar membaca yang ada hanya berfokus pada mengajarkan abjad dan mengeja kata-kata saja. Kurang adanya mekanisme yang membuat mereka menggebu-gebu ingin membaca sendiri bahan-bahan bacaan, seperti pancingan yang sistematis dengan dongeng tadi. Juga kurang adanya mekanisme yang memaksimalkan komprehensi anak melalui penguasaan perbendaharaan kata dan tata bahasa dari mekanisme baca dan baca. Karena itu, karena tidak adanya hal yang demikian, otak anak jadi harus bekerja keras untuk memahami tulisan-tulisan yang dibacanya, lantaran tidak terbiasa membaca. Maka jangan heran kalau anak kurang suka membaca pada akhirnya. Tahapan-tahapan yang kami sebutkan di atas harus merupakan suatu kesatuan rangkaian untuk bersambung kepada tahapan yang lebih rumit dari dongeng, yaitu pelajaran alam dan sosial itu. Kesinilah arah terakhir dari rentetan yang dimulai dari dongeng tadi. Menulis. Pelajaran menulis tidak dimaksudkan tentang belajar menulis abjad. Dengan bahan dongeng, alam sekitar, serta dengan pengetahuan-pengetahuan yang terdekat dengan anak, kita mengajak anak terbiasa menulis. Di samping itu, kita mengajak anak memahami proses penulisan buku,
yaitu bagaimana buku-buku yang biasa mereka baca itu dibuat. Kita perkenalkan kepada anak proses penulisan, yaitu draft, edit, ketik, kemas, publish. Draft bisa dibuat dengan menyontek cerita dongeng dari alam sekitar, bisa juga karangan sendiri menjadi draft tentang diri sendiri misalnya. Kemudian draft itu diedit bersama guru. Ini menyangkut pemilihan kata, konteks, tata bahasa, bisa juga menyangkut tanda baca. Namun, ada yang harus diperhatikan di Lab School Tunas Bangsa. Guru tidak boleh sebentar-bentar mengkomentari pekerjaan anak untuk menghindari anak tergantung kepada guru. Tidak boleh mengedit pada saat anak sedang menuliskan tulisannya. Guru harus membiarkan anak bekerja sendiri untuk menciptakan semangat kemandirian. Tidak boleh juga terlalu banyak menyalahkan kalau memang tidak prinsip untuk disalahkan. Kalau sudah diedit, yang bagus diketik oleh anak di komputer supaya nanti dikemas, yaitu hasil ketikan disatukan, dikompil, diberi ilustrasi sehingga terbentuklah karya buku. Setelah itu baru dilakukan publish. Artinya, tulisan yang sudah dikemas dengan baik dipublikasikan kepada murid-murid lain dalam suatu acara berkala yang kita sebut dengan acara production, agar mereka bisa menjadikannya sebagai contoh atau bacaan. Nah, ini bisa dibawa pulang oleh anak-anak lain untuk dibaca di rumahnya apabila buku itu sudah dipromosikan. Nah, saling membaca dan menikmati hasil karya ini merupakan poin tersendiri dalam membangun semangat berkarya di Lab School Tunas Bangsa. Di Lab School Tunas Bangsa, semua harus selalu berakhir dengan karya-karya atau bukti hasil belajar. Di acara production, selain promosi buku-buku yang sudah selesai, diselenggarakan juga menyanyi, menari, karya gambar, karya seni rupa dari lilin, karya seni rupa dari tanah liat, demonstrasi kecakapan bahasa Inggris, dan lain-lain. Untuk anak SD dan SMP, ada instrumentalia, peragaan percobaan ilmiah, hasil karya programming, berpidato, operet, dan lain-lain. Semua itu menjadi satu kesatuan dengan program pengajaran yang diselenggarakan di Lab School Tunas Bangsa. Semua itu adalah harus dianggap sebagai hasil perjalanan belajar itu sendiri. Ketika melakukan draft, anak kita biasakan juga dengan pencarian atau hunting data dari sumber yang bervariasi. Misalnya melalui buku, CD, internet, bahkan termasuk juga pengamatan dan field trip. Di dalam proses draft, edit, ketik, kemas, publish, kita membiasakan anak dengan prinsip dan teknis pengerjaan proyek, di mana penulisan buku atau laporan kita anggap sebagai suatu proyek. Penulisan membutuhkan waktu seminggu atau beberapa minggu, maka kita membiasakan anak dengan target, tahapan, dan deadline. Komputer. Di Lab School Tunas Bangsa, anak kita persiapkan untuk mampu mengetik dengan komputer sedini mungkin, karena memang anak akan banyak sekali menulis, yang pada akhirnya anak harus bisa menggunakan aplikasi semacam Microsoft Word buat anak mengetik tulisan-tulisannya. Belajar komputer dimulai dengan memperkenalkan keterkaitan mouse, keyboard, monitor, dan CD drive melalui games dan CD-CD interaktif. Setelah itu, anak diajarkan mengetik 10 jari dengan program typing tutor. Selain itu, anak harus tahu bagaimana menyimpan dan membuka kerjaannya di flash disk ataupun CD dan lain-lain, supaya kerjaan di sekolah bisa dibawa pulang dan kerjaan di rumah bisa dibawa ke sekolah. Hampir semua jenis pelajaran bisa dipelajari melalui komputer. Alam, sosial, budi pekerti, matematika, dan sebagainya. Bahkan kamus pun ada yang dalam bentuk digital, dilengkapi dengan ilustrasi gambar dan sebagainya.
sangat menarik buat anak, sampai kepada belajar memetik gitar sekalipun bisa dipelajari melalui komputer. Oleh karenanya, kita banyak memanfaatkan komputer untuk mempertajam pengertian dan kemampuan anak. Selain itu, grafis desain sederhana juga dibiasakan. Misalnya yang menyangkut pembuatan ilustrasi karya tulis anak. Buat anak SD dan SMP, internet juga dimanfaatkan untuk mencari data tentang materi-materi yang dipelajari. Khusus SMP sudah mempelajari programming sederhana dengan menggunakan Flash Macromedia serta mempelajari video editing, karena anak akan diarahkan kepada membuat laporan-laporan dengan menggunakan video nantinya. Seni rupa atau art. Pada pelajaran seni rupa, Lab School Tunas Bangsa berusaha menarik perhatian dan meletakkan dasar-dasar minat pada seni rupa, seperti membuat karya dengan lilin, origami, cat air, krayon, tanah liat, dan lain-lain. Musik, kita menarik perhatian dan meletakkan dasar-dasar minat pada seni musik, termasuk tari. Seni musik termasuk tari, menyanyi karaoke, dan instrumentalia. Matematika, ini adalah tentang nalar dan perhitungan-perhitungan dasar, tentang bentuk, tentang warna, sorting, kumon, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Matematika banyak kita ajarkan dengan menggunakan komputer. Bahasa Inggris, membangun dasar-dasar percakapan dalam bahasa Inggris. Di Lab School Tunas Bangsa, bahasa Inggris dipelajari melalui strategi seperti berikut ini. Melalui strategi film acuan, percakapan sederhana, tulisan cara baca Indonesianya, pinjam buku, kamus, tradisi bahasa Inggris. Film acuan maksudnya adalah film yang dipertontonkan kepada anak untuk membiasakan telinga mereka dengan ucapan-ucapan berbahasa Inggris. Inilah awalnya, yaitu pemicunya. Anak bisa mendengarkan kata yang banyak bervariasi yang dibarengi dengan ilustrasi situasi. Ini mengikuti pola belajar bahasa yang kita alami di waktu kecil. Di sini sebagai film acuan, kita menggunakan The Lion King, Madagascar, A Bug's Life. Kita anggap film-film ini disukai oleh anak-anak dan gampang diikuti. Kemudian setelah mengenal film acuan, maka ada imitasi atau percakapan sederhana. Imitasi artinya meniru percakapan. Kita belajar dengan meniru. Di Lab School Tunas Bangsa, kita tidak belajar bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa, karena itu terlalu matematis. Justru anak akan kaku dalam berbahasa Inggris apabila kita masuk melalui tata bahasa. Kita harus masuk melalui imitasi, menirukan, menghafalkan, dan membiasakan. Kemudian kita belajar bagaimana tulisannya, bagaimana cara bacanya, dan bagaimana Indonesianya. Kemudian kita biasakan anak membaca dengan banyak pinjam buku dari perpustakaan atau membeli buku-buku bahasa Inggris di toko buku. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan buku-buku dongeng terlebih dahulu. Kemudian kita tingkatkan kosakata anak dengan kamus interaktif yang kita bikin sendiri dari film-film acuan dan kamus interaktif umum yang tersedia di pasaran. Strategi ini sebenarnya hanyalah strategi bagian depan-depannya saja. Maksudnya, ini baru kulitnya. Selanjutnya anak sendirilah yang melakukan. Misalnya menonton lebih sering lagi di rumahnya film-film acuan, karena di sekolah film acuan hanya ditonton sesuai dengan topik yang akan dijadikan percakapan pada hari yang bersangkutan. Anak harus melakukan nonton film acuan ini sendiri di rumah bersama orang tuanya yang banyak, supaya banyak mendengar kata-kata dan suara-suara bahasa Inggris.
Begitu juga dengan imitasi dan percakapan. Harus banyak latihan sendiri di rumah, bersama orang tuanya tentu saja. Begitu juga dengan cara tulis dan cara baca. Mereka harus banyak menulis cara tulis dan cara baca di buku latihan mereka. Demikian juga pinjam buku apalagi. Harus banyak membaca dari buku-buku mulai dari yang mudah. Banyak mengotak-atik komputer untuk membuka program-program yang berbasis vocabulary. Di sekolah, umumnya kita melakukan conversation atau percakapan yang diimitasikan dari menonton sekilas film acuan sesuai dengan topik yang mau dibicarakan, yang mau dijadikan percakapan sederhana. Kemudian dari bahan-bahan tadi, kita melakukan cara tulis, cara baca, dan artinya, supaya mereka, anak, terbiasa mengenal ada cara tulis, cara baca, dan artinya. Ini semua sebenarnya pancingan untuk self-learning di rumah dengan keluarga. Insya Allah dengan cara ini anak akan mampu berbahasa Inggris dengan cepat. Perkembangan bahasa Inggris mereka akan sangat teratur. Di Lab School Tunas Bangsa, kita ada tradisi bahasa Inggris yang dimotori oleh para guru dan anak-anak besar, yaitu dimulai dengan menginggriskan tegur sapa, menginggriskan celetukan, komentar, mengatakan kata-kata yang didengar di film-film acuan dan sebagainya. Sedapat mungkin, secara terus-menerus untuk membiasakan anak. Tapi tanpa memaksa anak untuk terlibat secara aktif pada tahap awalnya. Dengan jalan terus-menerus, maka dengan sendirinya lama-lama anak-anak pun akan merespons.